Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pembolango enggan mengomentari laporan rekan kerjanya Nurul Gufron terhadap Dewan Pengawas KPK di Barreskrim Polri. Ia menilai isu pemberantasan korupsi lebih baik dibicarakan ketimbang polemik tersebut. Tanggapan itu disampaikan Nawawi di KPK Rabu siang. Nawawi menyebut dirinya tidak berkomunikasi dengan Gufron soal pelaporan tersebut. Aduan itu dipastikan bukan keputusan kolektif kolegial pimpinan KPK. Namun ia mengetahui sudah ada saksi yang diperiksa polisi terkait laporan Gufron. Salah satunya adalah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Kan kemarin ngelaporin ke Barreskrim tuh Pak Gufron. Ini kan obrolin pemberantasan korupsi, Mas. Seteru yang melibatkan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dengan Dewan Pengawas KPK tak kunjung surut. Hubungan keduanya semakin memanas usai Gufron melaporkan anggota Dewas KPK ke Barreskrim Polri. Mulanya Dewan Pengawas hanya mengetahui Gufron menggugat ke PT UN dan Mahkamah Agung atas kasus dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK itu. Namun Dewas KPK mengaku tahu dari media bahwa mereka juga turut dilaporkan ke Barreskrim Polri. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan pun mengaku heran dengan upaya hukum Gufron. Kami sendiri belum tahu, cuma dengar-dengar aja dari berita-berita bahwa Pak Gufron melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik dan penyalahgunaan kewenangan. Kami sendiri belum tahu apa isinya itu. Apa yang dilaporkan itu, apa yang dikatakan mencemarkan nama baik, apa yang dikatakan penyalahgunaan wewenang, nggak tahu. Yang saya tahu, Dewas melaksanakan tugasnya, melaksanakan tugas yang dibebankan oleh undang-undang. Setiap orang yang melakukan tugasnya sesuai dengan undang-undang, nggak tahu juga apakah melakukan tindak pidana itu namanya. Saya nggak tahu juga, karena ini laporan ke Barreskrim. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengklaim punya alasan mengapa ia melaporkan Dewas KPK ke Barreskrim Polri. Gufron merasa Dewas KPK dianggap telah menyerang nama baiknya termasuk keluarga hingga orang yang memiliki hubungan dengannya. Ya sebaliknya, saya ini sudah diperiksa. Sebelum diperiksa sudah diberitakan. Dan itu bukan hanya menyakiti dan menyerang nama baik saya. Nama baik keluarga saya dan orang-orang yang terikat memiliki hubungan dengan saya, itu juga sakit. Mohon maaf, ini teman-teman saya semua ini adalah bagian yang merasa terpanggil untuk membantu dan membela saya. Jadi sekali lagi secara persuasif tentang penolakan saya untuk diperiksa di Dewas sudah saya sampaikan secara lisan. Perhara Gufron antara Dewas KPK yang jelas menambah rumit internal KPK. Muncul penilaian tindakan Gufron justru akan menggerus reputasi KPK setelah mantan Ketua KPK Firly Bahuri terjerat kasus hukum. Tim Liputan Metro TV. Perseteruan antara pimpinan KPK Nurul Gufron dengan Dewas atau Dewan Pengawas KPK semakin memanas. Baru kali ini ada pimpinan KPK yang melaporkan Dewas KPK ke polisi. Mengapa Nurul Gufron sampai harus menempuh jalur hukum untuk melawan Dewas KPK? Sudah bergabung bersama kami mantan pimpinan KPK Saud Situmorang dan kuasa hukum Nurul Gufron, Periati Ginting. Selamat malam, Bang Saud, Ibu Ginting. Selamat malam. Selamat malam Ibu Sylvia. Selamat malam Pak Saud. Saya akan ke Ibu Ginting dulu ya, selaku kuasa hukum dari Nurul Gufron. Ibu Ginting, Pak Gufron melaporkan Dewas KPK atas dugaan pencemaran nama baik. Dewas balik tanya ini Bu, bagian mana dari tindakan Dewas yang dianggap mencemarkan nama baik Pak Gufron? Baik, terima kasih Bu Sylvia atas kesempatan yang diberikan. Perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa kes ini bermula dari pada tanggal 21 Februari 2024, Pak Nurul Gufron, klien kami mendapat undangan klarifikasi atas dugaan pelanggaran etik yang pelanggaran mana, perbuatan peristiwa mana terjadi di Maret 2022. Kemudian sekarang
dipanggil sebagai terperiksa dan terlapor di Dewan Pengawas KPK. Nah, atas kejadian ini Pak Gufron telah menyampaikan keberatan, namun diajukan. Kemudian karena dinilai peristiwa ini telah daluarsa, maka pada tanggal 24 April 2024 telah diajukan judicial review atas norma daluarsa ini. Tujuan dari asas daluarsa ini sendiri adalah untuk memberikan kepastian hukum. Namun karena frase atau pada saat diketahui ini membuat norma ini tidak berkepastian hukum. Jadi kapanpun diketahui dapat dilakukan pemeriksaan. Misalnya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi itu pun masih dapat dilakukan. Itu menjadi tidak berkepastian. Oleh karena itu, norma ini diajukan judicial review ke Mahkamah Agung pada tanggal 24 April 2024. Sehingga kemudian Pak Nurul Gufron menyampaikan keberatan atau permohonan penundaan kepada Dewas, namun pemeriksaan etik tetap dilaksanakan. Seperti itu. Nah, kewenangannya sendiri, Bu Sylvia, izinkan saya untuk menyampaikan bahwa kewenangan ini untuk pejabat pemerintahan dibatasi oleh 3 hal. Yang pertama adalah adanya masa atau tenggang waktu, kemudian tempat dan jurisdiksi wilayah. Kemudian materi atau substansi atau di dalam praktisi kita sebut dengan kompetensi absolut. Nah, di sini yang tidak berkepastian adalah kewenangan terkait dengan masa dan tenggang waktu. Tenggang waktu di sini kalau saat ini begitu, sedang Bu dilakukan Ginting, judicial review. bagian mana yang dianggap mencemarkan nama baik itu? Maaf, Ibu, boleh Langsung saja Bu Ginting, jadi di bagian mana persisnya Dewas dianggap telah mencemarkan nama baik Pak Gufron? Baik, di dalam proses ini Ibu, di dalam proses ini kita sedang berproses hukum ya, jadi ada jalur-jalur dan koridor hukum yang ditempuh oleh Pak Gufron, yang semuanya ini adalah legal dan pada koridor hukum sebagai insan hukum. Nah, ketika suatu norma sedang diuji, seharusnya Dewas tidak melanjutkan prosesnya atau setidaknya menunda sampai ada kepastian hukum, sampai ada kepastian tentang asas daluarsa ini, Ibu. Begitu. Baik. Karena normanya sedang diuji, tapi ternyata Dewas masih melanjutkan prosesnya, itulah dinilai yang ada tindak pidananya, ada tindakan pencemaran nama baiknya. Begitu ya, Bu Ginting? Mohon maaf, disitulah terjadinya ketidakwenangannya. Ketidakwenangannya. Oke, saya pindah dulu ke Bang Saud ya. Bang Saud, apakah ada yang salah dari langkah Dewas memanggil, memeriksa Nurul Gufron atas dugaan pelanggaran etik yang dianggap oleh pihak Nurul Gufron sebetulnya kasus dugaan pelanggaran etiknya sudah kadaluarsa? Ya, menurut saya itu bisa diperdebatkan ya, karena kan Dewas itu memang digaji untuk mengawasi pegawai KPK. Dia digaji untuk itu, jadi kemudian ada dasarnya mereka untuk bekerja. Soal kedaluarsa itu sisi lain lagi, tetapi saya juga bertanya kenapa kok kemarin putusannya itu malah ditunda-tunda. Kalaupun itu mau dibacakan putusannya itu nggak ada masalah, silakan aja kalau PT UN bekerja, berfungsi. Yang paling penting adalah Dewas ini berguna mengawasi semua tindak lanjut atau perilaku pimpinan atas dasar apa yang mereka sebut sebagai di dalam peraturan Dewas 010203 itu kan mereka mengawasi atas dasar nilai-nilai integritas, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme, dan keadilan. Nah, nilai-nilai itu apakah dilanggar oleh Saudara Gufron, itu yakinkan saja bahwa ada nggak dilanggar dari nilai-nilai itu. Dewas itu bekerja kan atas dasar itu. Soal kemudian ada tenggang waktu, soal teknis pengambilan keputusan, itu sisi lain, tapi substansinya adalah bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan Dewas yang dalam kaitan ini meneliti apakah seorang penyelenggara negara di KPK, dalam hal ini pimpinan KPK, melaksanakan tugas sesuai dengan nilai-nilai yang ada di KPK. Simpel kok itu persoalannya, itu aja. Oke. Bang Saud, jadi menurut Anda sebetulnya tidak perlu sampai harus memperkarakan kasus dugaan pencemaran nama baik hingga ke kepolisian? Saya beranggapan itu bagian dari check and balance, boleh-boleh aja.
ya, check and balance. Tinggal masalahnya Dewas ini kan saya lihat jadi begitu lemah dengan tapi pada bagian lain dia mengatakan tidak takut. Ini kan bukan soal takut atau tidak takut, ini soal perform atau tidak perform. Ini soal Anda proper atau tidak proper. Sebenarnya kemarin dibacakan saja, itu biasa kok dalam putusan pokoknya penyidikan. Kita melakukan penyidikan, kemudian mereka melakukan ke PT UN, itu biasa itu. Cuman saya dari sini, dari cerita ini saya menyimpulkan dua sisi yang bertikai ini sudah masing-masing tidak memegang nilai-nilai yang ada di KPK, baik Nurulnya sendiri maupun Dewasnya sendiri sudah tidak memegang nilai-nilai yang selama ini kita kenal di KPK, itu jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, dan adil. Semuanya dupa baliho gitu loh Mbak. Oke, saya minta tanggapannya nanti dari Ibu Ginting, apakah memang tidak ada jalan lain sehingga sampai harus menempuh ke jalur hukum lewat Baris Krim Polri? Nanti kita akan bahas lagi pemirsa, usai jeda. Dipersembahkan oleh perasaan itu saya dari dulu juga kalau di sini nggak enak. Tapi begini ya, kita bicara saja terkait pemberantasan korupsi, tidak hanya KPK. Kenapa? KPK itu hanya subsistem di dalam pemberantasan korupsi. Ada banyak sistem ya, dan di KPK itu hanya subsistem, terutama dalam rangka penindakan dan pencegahan. Itu ada kejaksaan, ada kepolisian, ada inspektorat, ada BPK, ada BPKP, dan berbagai lembaga-lembaga yang seharusnya itu dibangun suatu sistem untuk bisa mencegah korupsi. Itu dulu yang pertama. Baik, kami lanjutkan lagi masih bersama dengan kuasa hukum dari Nurul Gufron, ada Ibu Ginting dan juga mantan pimpinan KPK Bang Saud Situmorang. Ibu Ginting, saya kembali ke Anda. Kenapa tidak memilih untuk melanjutkan menyelesaikan dulu proses etik di Dewan Pengawas KPK? Toh kan belum tentu juga Pak Gufron itu diputus bersalah, dijatuhi sanksi oleh Dewas. Kenapa harus langsung ke Baris Krim Polri? Baik, terima kasih Ibu Sylvia. Perlu saya sampaikan bahwa kami dan klien saya, Bapak Nurul Gufron, telah melakukan upaya yang sepatutnya dan selayaknya dengan menyampaikan keberatan, kemudian juga menyampaikan permohonan penundaan pemeriksaan sidang etik karena saat ini sedang berproses judicial review dan permohonan di PT UN. Namun hal itu diabaikan. Nah, objek pemeriksaan di PT UN sendiri itu adalah termasuk dari tindakan pemerintahan. Nah, yang kami ajukan permohonan di PT UN Jakarta saat ini adalah tindakan. Jadi bukan tidak perlu menunggu kami diperiksa terus terbit putusan dari sidang Dewas, dan yang kami ajukan di sini adalah tindakan pemerintahan dari Dewan Pengawas KPK untuk dugaan pelanggaran etik ini, seperti itu Ibu Sylvia. Ibu Ginting, kalau publik kan melihat ya bahwa Dewas KPK itu adalah senior, para sesepuh, sebagian juga adalah mantan pimpinan KPK. Apakah tidak ada rasa sungkan dari klien Anda Pak Gufron itu untuk melaporkan para sesepuh dan seniornya sendiri di KPK? Kadang itu menjadi polemik ya Bu Sylvia. Kita kan sedang berproses hukum. Kalau tidak lagi rasanya punya ini kan KPK ini kan lembaga yang sangat masuk di lembaga eksekutif seperti itu. Jadi aktivitas-aktivitas selalu disorot oleh media. Nah, sedikit isu akan langsung kalau kita sebut langsung banyak pemberitaan negatif. Tentu saja sebagai sesepuh hukum, sebagai guru-guru kami yang masih muda-muda, kami menaruh penghormatan yang tinggi kepada bapak-bapak dan ibu di dalam Dewan Pengawas ini. Karena kami belajar banyak dari beliau. Namun di dalam case ini kita perlu proses hukum, pembelajaran hukum. Kita tidak dapat membiasakan sesuatu yang tidak tepat atau tidak benar dan itu ditoleransi gara-gara mereka sudah sepuh-sepuh dan sudah
Kalau di umur kami bisa bilang kalau di luaran mungkin profesor, kakek, nenek seperti itu, mohon maaf. Ini hanya untuk menggambarkan saja. Namun ini proses hukum. Hukum itu memang prinsipnya keras, gitu. Hukum itu kadang-kadang memang keras, prinsipnya keras. Karena itulah ada keadilan yang menolongnya ketika itu hukum itu menyakiti dan terlalu keras. Jadi tentunya dalam hal ini Dewas melaksanakan kewajibannya, tugas tanggung jawabnya sesuai dengan tupoksinya. Klien kami, Pak Nurul Gufron, dan kami di sini tentu pun pada koridor yang hukum, karena kita sama-sama insan hukum, dan beliau para Dewas ini adalah penggawa-penggawa hukum yang patut dan layak kita hormati. Namun ketika warga negara atau seseorang menempuh jalur-jalur hukum yang tersedia, yang disediakan oleh koridor hukum, itu pun harus dihormati. Kalau begitu Bu Ginting, sekarang kan Dewas KPK sudah mematuhi putusan sela PT UN untuk menunda membacakan putusan perkara etik Pak Gufron. Apakah kasus di Polri ini akan terus dilanjutkan meski Dewas KPK sudah mematuhi putusan sela? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Dalam arti ini akan kami koordinasikan dengan Bapak Nurul Gufron, karena ini sudah berlanjut dulu, kemudian baru ada putusan sela dari PT UN. Masih akan lanjut dulu ya? Akan terus dilanjutkan di kepolisiannya? Dalam hal ini kami akan mempertimbangkan dan berkoordinasi dengan Pak Nurul Gufron. Saya belum bisa men-state di sini akan dilanjutkan atau tidak untuk LP di Bareskrim Polri. Oke. Dewas yang dilaporkan ini siapa saja, Bu Ginting? Ya, tentu ada beberapa nama. Mohon maaf saya tidak berkompeten di sini untuk menyampaikan nama-nama tersebut untuk menjaga beliau-beliaunya. Mohon untuk dipahami. Oke. Kalau begitu nanti kalau seandainya gugatan PT UN ini dikabulkan, berarti kan Dewas itu harus menggugurkan sidang etik yang putusannya sebetulnya tinggal dibacakan. Seandainya gugatan PT UN itu dikabulkan ya. Kalau sudah demikian, apakah proses hukumnya sudah akan dipertimbangkan betul-betul untuk dicabut atau bagaimana? Kemungkinan iya, Bu. Jadi di sini kita prinsip-prinsip hukum itu harus kita perhatikan di sini, karena kita semuanya insan hukum dan ini adalah lembaga hukum yang kita harus taat dan patuh azas-azas hukum dalam hal ini. Kita perlu menggarisbawahi dan mengingat prinsip res judicata pro veritate habetur, yang berarti bahwa putusan pengadilan itu harus dianggap benar dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan itikat baik. Dan ketika ada putusan PT UN atau putusan dari Mahkamah Agung, itu pun harus dijalankan. Jadi kemarin ada state dari Bapak Dewas yang hadir pada saat sidang, kami akan tetap melaksanakan sidang etik ini. Kami menolak permohonan penundaan. Nah, perlu saya sampaikan Ibu Sylvia bahwa dalam hal ini berlaku prinsip lex superior derogat legi inferiori. Jadi putusan pengadilan tata usaha negara dan putusan Mahkamah Agung nantinya terkait dengan judicial review adalah lex superior dari putusan Dewas yang lex inferior, di mana ketentuan yang lebih rendah tidak boleh mengingkari atau menyalahi atau melampaui keputusan yang lebih tinggi, ketentuan yang lebih tinggi. Jadi tidak ada ketentuan yang lebih rendah yang boleh melampaui ketentuan yang lebih tinggi. Itu diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan kita, dan itu kita harus taati. Sayang sekali pernyataan Anda ini tidak bisa ditanggapi oleh Pak Saud Situmorang karena sambungan kami terputus dengan beliau. Tapi terima kasih Ibu Ginting, dan juga sebelumnya ada Pak Saud sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.